Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Hai teman-teman, di sini Bunda mau berbagi aktivitas lagi dong tentunya, dan di sini Bunda mau masak nih teman-teman. Nah, Bunda mau masak apa? Jangan lupa buat kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Tidak lupa juga ya tekan tombol loncengnya teman-teman agar selalu dapat notifikasi video terbaru dari Bunda. Nah teman-teman, di sini sudah ada teri. Nah ini terinya Bunda belah jadi dua ya teman-teman. Biasanya Bunda gitu karena sukanya supaya lebih kering juga ya teman-teman. Nah di sini Bunda mulai menggorengnya ya teman-teman. Nah sambil Bunda menggoreng, di sini Bunda mau nyiapin bumbunya. Tapi di blender ya teman-teman. Ini ada bawang merah sama bawang putih. Jadi sebelum di blender tuh selalu Bunda iris-iris ya teman-teman supaya nanti bisa halus semuanya. Dan di sini juga Bunda ada ikan asin. Ini ikan asinnya kesukaan bocil ya teman-teman. Ini Bunda tambahin tepung beras supaya nanti pas digoreng tuh dia bakalan bisa jadi kering gitu, crispy ya. Jadi anak tuh suka banget yang crispy kalau untuk ikan asin. Nah, di sini ikan terinya sudah matang, jadi Bunda angkat dan Bunda mulai mau menggoreng ikan asinnya ya teman-teman. Jadi untuk tadi bumbunya Bunda hanya pakai cabai kayak bawang merah, bawang putih gitu. Bunda blender jadi satu ya teman-teman, tapi tadi cabenya nggak ke video ya. Sebenarnya cabenya pakai banyak banget, tapi sayang banget nggak ke video teman-teman. Nah tapi nggak apa-apa, ini juga Bunda udah selesai ngeblendernya, dan ini dia cabenya teman-teman. Dan Bunda langsung mau mulai masak, dan Bunda tuh pakai minyak yang bekasnya tadi. Oke, di sini Bunda mulai masukkan cabenya dan Bunda tambahin terasi dan ada gula Jawa juga teman-teman. Jadi terasinya di sini Bunda haluskan pakai sendok ya teman-teman, pakai mangkok bekas cabai tadi, dan juga langsung Bunda masukkan, Bunda campur ya teman-teman. Karena kalau bikin sambal pete itu Bunda tuh sukanya ditambahin terasi agar lebih enak ya teman-teman. Jadi Bunda aduk-aduk. Setelah itu jangan lupa juga untuk dikasih penyedap rasa dan juga garam ya teman-teman. Dan Bunda masukkan juga ini ada gula Jawanya supaya lebih mantul lagi rasanya. Dan di sini juga Bunda langsung masukkan petenya. Tentu saja ada petenya karena namanya juga sambal pete ya teman-teman. Nah sambil diaduk-aduk supaya merata ya teman-teman, karena kalau nggak rata nanti juga nggak enak ya teman-teman. Dan di sini Bunda juga masukkan terinya karena dirasa sudah agak lama juga tadi kan menggoreng cabenya. Jadi Bunda masukkan terinya, diaduk-aduk lagi. Tapi jangan lupa juga teman-teman diicipin ya teman-teman kalau misalnya masak, jadi nanti nggak tahu kurang asin atau malah keasinan. Jadi sebelum disajikan kepada suami tercinta, jangan lupa untuk dicicipin sudah enak apa belum. Tapi kalau sudah enak ya pasti enak aja ya teman-teman. Nah ini sudah matang, jadi Bunda mau pindahkan ke mangkok. Udah menggugah selera banget, rasanya udah pengen makan, udah berasa lapar. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang satu habis sama Bunda suka makan pete, tapi mungkin ada juga yang gak suka sama pete ya teman-teman, karena mungkin baunya aja udah gak enak gitu ya. Dan ini juga ada sayur kecipir ya teman-teman, Bunda mau rebus aja. Jadi kalau di tempat Bunda tuh namanya kecipir, nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Dan bener aja di sini suami sama anak udah nyiapin nasi teman-teman untuk kita makan bersama. Dan ini sambal petenya udah menggiurkan sekali ya buat kalian yang juga satu hobi sambal pete. Pasti ngelihatnya aja udah bikin pengen gitu. Apalagi dicampur sama teri ya teman-teman, pasti tambah endul banget. Dan di situ juga ada sawi putih, ada brokoli, dan juga ada kecipir ya teman-teman. Semuanya serba direbus ya. Dan ini juga anak mudah mau nyobain ikan asinnya. Jadi sebenarnya tuh mereka udah makan tadi, karena Bunda tuh sempet beli kayak urap gitu tadi karena takut kesiangan nanti makannya. Dan ini Bunda ditemenin sama mereka yang sebenarnya udah makan, tapi karena Bunda tuh sebenarnya belum makan dari tadi, karena dari pagi tuh sibuk banget ya teman-teman, buka warung, beresin warung, terus belum lagi ke pasar, terus masak, jadi kayak bener-bener sibuk ya. Dan di saat mau makan ternyata ada pembeli teman-teman. Tetap disyukuri karena memang itu udah setiap harinya seperti itu. Di saat Bunda mau makan gitu biasanya ada pembeli gitu, jadi tetap disyukuri, tetap bersabar, tetap dibikin happy. Jadi nanti setelah melayani pembeli baru lanjut lagi untuk makan ya. Buat kalian pastinya mengalami hal yang sama ya, kalau misalnya kita
jualan, punya warung di rumah di saat kita mau makan atau mungkin kita lagi sholat dan ada pembeli yang datang. Tapi biasanya kalau lagi sholat tuh bunda taruh kertas gitu sih di atas freezer es krim. Nah tapi kalau untuk sedang makan enggak ya teman-teman, jadi kalau ada pembeli ya tetap aja kita layani. Nah di sini bunda sudah mulai makan ya teman-teman, ini udah lapar banget, jadi maklum ya kalau makannya tuh terlihat lahap sekali teman-teman. Karena memang kalau udah ketemu sama sambal pete dan juga ada sayurannya seperti ini, udah pokoknya bisa makan habis banyak teman-teman, bener-bener kayak amunisi yang sangat-sangat baik gitu ya. Jadi pasti bisa nambah-nambah gitu makannya. Dan di sini anak tuh sedang agak nggak enak badan sebenarnya teman-teman, jadi 2 hari itu dia badannya panas, jadi makannya agak susah teman-teman ya, pakai drama-drama kayak gini. Ini lihat bundanya makan sambal, dia juga pengen makan sambal, tapi alhasil dia juga tetap ada drama. Dan oke, kita lanjut makan dulu teman-teman. Dan di sini buat kalian yang penasaran kalau naruh sayuran buah-buahan itu gimana, jadi bunda pakai box ini ya teman-teman, yang dari plastik. Jadi gimana naruhnya, karena kan kulkasnya ditaruh minuman dingin untuk jualan ya teman-teman. Nah untuk kalian yang penasaran jangan lupa simak terus videonya sampai selesai. Dan ini ada rambutan yang udah bunda kupasin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rambutan gitu bunda biasanya langsung kupasin, jadi ditaruh di box gitu. Dan di saat bunda tuh lagi repot, lagi sibuk, dan tiba-tiba anak tuh minta buah, apalagi yang diminta rambutan itu kan harus, kalau harus ngupasin itu kan pasti lama ya teman-teman. Jadi kalau udah dibersihin gini sekalian bakal mempermudah juga. Nah ini adalah beberapa buah kesukaan bocil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari pasar tuh biasanya bunda langsung cuci, langsung bersihkan, terus ditata di box seperti itu. Jadi di saat bunda sibuk tuh biasanya dia ambil sendiri dan langsung bisa makan karena sudah dicuci ya teman-teman. Dan tidak lupa juga kalau ke pasar, jika stok pisang di rumah itu habis, bunda pasti beli lagi karena itu kesukaan bocil, dan juga suami suka banget sama pisang yang kecil-kecil gitu ya. Dan di sini juga bunda ada beli cabai ya teman-teman. Jadi ini tadi bunda beli cabenya tuh serba 5.000. Jadi yang cabai besar itu yang merah 5.000, yang hijau juga 5.000, dan juga yang rawit itu juga 5.000-an teman-teman. Jadi kalau beli di pasar itu kayak lebih hemat ya teman-teman, dapat banyak gitu ya untuk harga 5.000. Nah karena stoknya di rumah itu habis dan bunda itu seneng banget sama makanan pedas, jadi kalau cabai ini wajib ada banget di rumah ya teman-teman. Cabai rawit, cabai merah, cabai hijau. Jadi kalau misalnya mau masak kira-kira dadakan gitu, yang penting tuh ada cabai di rumah, udah ada gitu, bawang merah, bawang putih, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau lauk tuh biasanya bunda itu suka dadakan belanjanya, nggak naruh di kulkas ya teman-teman, karena mengingat kulkasnya juga cuman 1, dan itu juga udah sambil buat jualan minuman dingin ya teman-teman. Jadi ya sebisanya aja ya teman-teman, semuatnya aja teman-teman. Dan di sini bunda tuh sebenarnya tadi mau beli sawi ya teman-teman, tapi karena bunda tuh tadi belanjanya udah kesiangan, dan ini juga karena bunda juga langganan setiap hari di tukang sayurnya, dan dia tuh baik banget. Ini sayurnya tadi dikasih bonus teman-teman. Nah jadi di dekat-dekat rumah bunda sini itu ada yang jualan sayuran, dan itu langganannya tuh orang-orang di sekitarnya bunda juga. Jadi kayak ibu-ibu sekitaran bunda udah berlangganan di tukang sayur yang ini ya teman-teman. Dan ini juga ada ikan asin yang tadi sisanya yang bunda goreng tadi, dan juga ini teri sisa yang tadi bunda masak untuk sambal petenya, bunda simpan seperti ini ya teman-teman, supaya nanti juga ingat kalau masih punya teri sama ikan asin. Dan setelah selesai bunda rapikan langsung di laci kulkas bagian bawah ya teman-teman, dikarenakan kalau taruh di atas udah nggak bisa karena ditaruh minuman dingin untuk jualan ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya pakai box kayak gini lebih rapi, lebih bersih ya teman-teman, dan bisa muat banyak. Nah ini untuk buah bunda taruh di atas ya teman-teman, karena ini udah bersih, udah dicuci, sedangkan yang sayur tadi kan belum bunda cuci ya teman-teman. Dan itu tadi juga ada puding dan juga keju. Puding itu juga kesukaan anak. Dan ini juga ada bumbu-bumbu basah yang bunda taruh di botol ya teman-teman, supaya rapi dan juga bersih ya teman-teman. Dan di sini bunda lanjut aktivitas di warung teman-teman. Ini ada gula Jawa, jadi tadi baru datang karena kebetulan stoknya di warung tinggal sedikit. Nah ini bunda mau refill lagi teman-teman, supaya tidak benar-benar habis gitu ya stoknya di warung. Jadi kalau tinggal sedikit udah langsung beli lagi. Nah
Biasanya kalau misalnya mau naruh gula jawa tuh bunda pasti taruh kayak kertas minyak gitu di ini, di toplesnya. Ini besar banget toplesnya ya teman-teman, karena untuk yang gula jawa ukuran 10 kilo, jadi nanti bisa masuk semua. Dan biasanya bunda taruh kertas minyak seperti ini supaya tidak lengket ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ditaruh kayak gitu tuh biasanya suka lengket di bagian bawah-bawahnya gitu, tapi kalau ditaruh ini kertas minyak bakalan aman. Nah ini juga ada kenaikan ya teman-teman, gula jawa yang tadinya 130 sekarang jadi 133 per 10 kilonya ya, per balnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini juga bunda lanjut untuk refill cup untuk pop ice-nya, karena alhamdulillah laris banget perharinya ya teman-teman, kadang 45 cup per hari. Belum lagi es-es seperti nutrisari dan juga es kopi. Kalau nutrisari sama kopi tuh biasanya ada yang pakai cup, kalau yang di blender. Kalau yang nggak di blender tuh biasanya pakai plastik aja, sama nutrisari juga pakai plastik. Tapi untuk pop es itu pasti pakai cup gini ya teman-teman. Dan ini juga sedotannya juga sudah habis juga, dan bunda refill lagi ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk es ini sebenarnya lumayan banget untuk tambahan jualan di warung sembako, karena kalau udah musim panas itu pasti laris ya teman-teman. Jadi di warung bunda tuh dari siang sampai malam tuh pasti masih ada yang order atau minta dibuatin pop ice, es kopi ataupun nutrisari lah, berjenis es-es gitulah teman-teman. Nah ide jualan ini juga bisa kalian coba untuk tambahan ya teman-teman, tambahan pemasukan di warung kita. Jadi itu sebenarnya hasilnya juga lumayan ya, tapi mungkin beda daerah juga beda ini ya teman-teman. Kalau di tempat bunda tuh alhamdulillah rame. Nah di sini bunda mau refill teh gelas ya teman-teman. Jadi teh gelas ini karena nggak muat kalau misalnya mau ditaruh di kulkas, karena kalau yang di kulkas itu bunda taruh yang botol-botol atau susu untuk minuman dingin. Jadi kalau untuk yang teh gelasan seperti ini bunda titipkan di freezer es krim ya teman-teman. Jadi kalau satu karton ini bisa masuk semua, tapi bunda pakai baskom ya teman-teman dimasukinnya, jadi nggak langsung gitu ya teman-teman. Nah buat kalian nggak penasaran lagi gimana bunda naruh sayuran, buah-buahan, dan juga gimana untuk jualan es krimnya karena hanya pakai satu kulkas, sudah terjawab ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu menunggu video terbaru dari bunda. Sehat selalu, semangat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.